Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang stasioner fungsi trigonometri. Yang diketahui dari stasioner fungsi trigonometri ini ada fungsi fx sama dengan sin 2x. Langkah pertama adalah menentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx sama dengan sin 2x. Maka turunan pertama menghasilkan 2 cos 2x yang didapat dari cos 2x dikali 2. 2 ini dapat dari turunan 2x, maka hasilnya 2. Lalu turunan kedua dari x adalah min 4 sin 2x, yang dapat kita ambil dari min 2 sin 2x dikali 2. Min di depan ini dapat dari sin. Turunan dari cos adalah min sin. Lalu 2 ini dapat dari 2x. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai x yang memenuhi turunan pertama sama dengan 0. Di sini dapat kita ketahui 0 kecil dari x kecil dari 360. Maka cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Rumusnya yaitu x sama dengan alfa kali k kali 360. 2x sama dengan alfanya adalah 90 ditambah k dikali 360. 90 dibagi 2 hasilnya 45. 360 dibagi 2 hasilnya 180. Sama dengan itu untuk x1. x2 sama juga dengan seperti x1 tetapi ditambah min. Untuk membuktikan 0 kecil dari x kecil dari 360, untuk membuktikannya adalah k diganti dengan 0 sama dengan 45. 45 ini kecil dari 360, jadi bisa kita pakai. Begitu juga dengan 1. Lalu 2 sangat berlebih dari 360, jadi tidak bisa kita pakai. Lalu kita akan membuktikan x2, yaitu dengan mengganti k dengan 0 sama dengan min 45. Jadi karena dia kecil dari 0, maka tidak bisa kita pakai. Lalu selanjutnya k kita ganti dengan 1 sama dengan 135. Bisa kita pakai karena kecil dari 360. K kita ganti dengan 2 sama dengan 315. Itu kecil dari 360, jadi bisa kita pakai. Lalu langkah selanjutnya, substitusikan seluruh nilai x yang kamu peroleh sebelumnya ke turunan kedua dari fungsi x. Di sini kita pakai turunan kedua yaitu min 4 sin 2x. X ini kita ganti dengan x yang sudah kita dapat tadi, yaitu 45, 135, 225 dan 315. X kita ganti dengan 45 menghasilkan min 4. Lalu X kita ganti 135 menghasilkan 4. X kita ganti dengan 225 menghasilkan min 4. Dan X kita ganti 315 menghasilkan 4. Maka kita dapat nilai maksimum adalah nilai yang kecil dari 0 dan nilai minimum adalah nilai yang besar dari 0. Maka nilai maksimum adalah min 4 yang dihasilkan dari x 45 dan x 225. Nilai minimumnya adalah x 135 menghasilkan 4 dan x 315 menghasilkan 4. Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan titik balik minimum, maksimum, dan titik belok. Titik minimum di sini kita dapat adalah f 135 menghasilkan min 1, maka dituliskan 135 dan min 1. F 315 sama dengan min 1,
maka menghasilkan 315 dan min 1. Titik balik maksimum kita dapat di sini ada F45 sama dengan 1, maka dituliskan 45 dan 1. F225 dan F225 menghasilkan 1, maka dituliskan adalah 225 dan 1. Langkah selanjutnya adalah titik B. Maka titik belok fungsi turunan kedua sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 90, 180, 270, dan 360. Jika kita ganti dengan 90 menghasilkan 0, 180 juga begitu menghasilkan 0, 270 kita ganti X kita ganti 270 menghasilkan 0, dan X kita ganti 360 menghasilkan 0. Lalu kita tentukan titik belok fungsi turunan pertama menghasilkan sama dengan 0. Sin 2X. X ini kita ganti dengan 90, 180, 270, dan 360. X kita ganti dengan 90 menghasilkan 0, X 180 menghasilkan 0, X kita ganti 270 menghasilkan 0, dan X kita ganti 360 menghasilkan 0. Maka titik beloknya adalah 90 dan 0, 180 dan 0, 270 dan 0, dan 360 dan 0. Langkah selanjutnya adalah kapan satelit mengalami pergeseran sudut minimum tetap berada pada orbit geostasionernya dan mengalami pergeseran sudut maksimum. Maka di sini saya simpulkan satelit mengalami pergeseran sudut minimum pada sudut 135 derajat dan 315 derajat. Lalu satelit akan tetap berada pada orbit geostasionernya jika hanya pada sudutnya 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lalu satelit mengalami pergeseran sudut maksimum pada sudut 45 derajat dan 225 derajat. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan mengenai jenis-jenis titik stasioner dan tentukan ketentuan-ketentuan untuk menentukannya. Di sini kita buat grafiknya. Jika naik dia adalah titik maksimum, yaitu Fx sama dengan sin 2, X-nya kita ganti dengan 45 dan 225. Ini adalah titik belok dan ini adalah titik minimum yang kita dapat dengan Fx sama dengan sin 2, 135 dan 315. Kesimpulannya ada ditemukan 3 titik, yaitu titik maksimum, titik minimum, dan titik belok pada titik stasionernya. Dengan syarat titik minimum harus turunan kedua besar dari 0 dan titik maksimum harus turunan kedua kecil dari 0. Dan titik belok harus turunan kedua sama dengan 0 dan turunan pertama sama dengan 0. Terima kasih. Inilah hasil penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.